Janin. Perempuan itu melolong panjang, keras dan buas. Ia kesakitan. Ketika lolongan berhenti, aku masih merasakan sisa getaran yang dihasilkan suara itu. Mengguncang tubuhku, membuatku terpelanting ke kanan lalu ke kiri. Kakiku menendang-nendang dinding-dinding yang mengelilingiku. Kepalan tanganku meninju apa saja yang ada di depanku. Gerakanku membuatnya semakin kesakitan. Lagi-lagi perempuan itu melolong. Lebih keras, lebih lama, dan aku semakin meringkuk di sudut ruangan. Membenamkan diri dalam lekukan, enggan keluar. Perempuan itu ibuku. Tak pernah aku tahu seperti apa wajahnya, apa warna kulit dan rambutnya, bagaimana bentuk hidungnya. Aku hanya mengenal suaranya. Aku bisa mendengar dengan baik dari dalam sini semua hal yang dikatakannya, entah sambil berbisik atau berteriak. Setiap percakapannya dengan orang lain, baik yang penuh canda dan kasih maupun yang penuh amarah dan benci. Kadang aku juga mengenalnya lewat sentuhan, saat ia sedang berbaik hati mengelus perutnya, sehingga aku bisa merasakan belayannya. Tapi itu jarang sekali terjadi, membuatku selalu berpikir yang sedang membelaiku saat ini bukanlah dia, tapi malaikat yang sedang mengunjungiku melalui tubuhnya. 9 bulan 9 hari. Sepanjang waktu itu aku selalu menyesali keberadaanku di sini. Sejak aku masih berupa titik terkecil yang melekat begitu saja di dinding-dinding ini. Saat itu, aku sudah bisa merasakan ruangan ini tidak disiapkan untuk kehadiranku. Pengap, pekat, energi-energi yang selalu berwarna gelap. Sangat berbeda dengan cerita-cerita yang kudengar sebelumnya tentang tempat paling nyaman yang menjadi jembatan pengembaraan hidup selanjutnya. Tempat yang menjadi tujuan pertama ketika roh-roh seperti aku dilepaskan dari tidur panjang, menuju pembebasan menjadi bagian dari dunia. Mereka bilang tempat itu akan selalu dikelilingi sinar-sinar jingga, jelmaan kasih dan doa. Mereka bilang aku akan menjadi yang istimewa, hadir dari panggilan cinta dua manusia. Aku akan senantiasa dirindukan dan dinantikan untuk segera menjadi bagian dari mereka. Ternyata semua tak kudapatkan di sini. Udara yang aku hirup adalah racun, minuman yang aku teguk adalah limbah, dan yang bisa kumakan hanyalah sampah. Suara yang aku dengar adalah maki. Doa untukku adalah sesal. Belayan bagiku adalah guncangan-guncangan kasar. Pada minggu ke-12 aku berada di sini. Dinding-dinding itu seperti mau runtuh. Goncangan-goncangan keras terus menggoyang. Sepanjang hari, dari pagi hingga pagi lagi, selama berhari-hari. Aku sekuat tenaga bertahan, mencengkram dinding itu erat, menahan agar diriku tak jatuh. Aku tak tahu bahwa itu yang diinginkan ibuku saat ini, agar aku jatuh, luruh, lalu mengalir deras lewat liang-liang yang dalam, yang entah kemana muaranya. Untuk itulah ia mengguncang tubuhnya sendiri, berlari, melompat, diurut dan dipuntir dengan kedua tangannya sendiri. Setelah 3 hari, guncangan itu berhenti. Ia menangis. Sekejap, untuk pertama kalinya aku kasihan padanya. Ia sendiri ketakutan tanpa pertolongan. Aku pun bertanya-tanya di mana bapakku. Siapa pemilik kecebong-kecebong kecil yang masuk ke telur ibuku? Dengan siapa ibuku menyatukan diri hingga menghasilkan letupan dahsyat yang bisa memanggilku? Kemana dia? Kenapa tak pernah ku dengar suaranya? Pagi hari pada minggu ke-15, aku terbangun dari tidur oleh suara teriakan. Seorang laki-laki bersuara besar sedang memaki ibuku. Aku tahu itu suara siapa. Setiap hari aku mendengarnya. Ia ayah ibuku, kakekku. Otakku yang terus tumbuh mulai bisa berpikir dengan baik. Aku bisa mengolah setiap kata yang aku dengar, merangkainya satu-satu menjadi cerita utuh. Ibuku tak pernah menginginkan aku. Aku hadir di sini dari peleburan tubuhnya dengan kekasihnya, yang sama-sama masih mahasiswa. Entah kemana laki-laki itu sekarang.
Ibuku sendiri tak tahu. Ia tak bisa menjawab setiap pertanyaan kakekku tentang laki-laki yang menghamilinya. Semua disembunyikan dari orang tuanya. Tak disadarinya, ibunya yang tak lain adalah nenekku memperhatikan semuanya. Ia tahu ada perubahan di tubuh anak perempuannya. Ia merasakan ada yang berbeda dalam tingkah laku anaknya itu. Pagi itu, di depan orang tuanya, ibuku mengakui semuanya. Kakekku tak bisa menerima semuanya. Rasa marah dan malu lebih kuat dibanding kasihnya pada anak. Ibuku yang merana tak kuasa dirundung caci dan tanya. Ia pergi dari rumah dengan aku bersamanya. Bukan karena ia menginginkanku, melainkan karena ia tak tahu lagi bagaimana caranya meluruhkanku. Terus